Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuhha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari kiamat kelak, orang yang beruntung adalah orang yang bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih beruntung lagi adalah orang yang memiliki derajat yang rendah di surga, tetapi derajatnya kemudian diangkat Allah ke derajat yang lebih tinggi. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan keutamaan ini? Bagaimana caranya? Keutamaan ini diperoleh karena ia memiliki keluarga atau kerabat yang solih yang memiliki derajat yang tinggi di surga. Maksudnya, ada orang mukmin yang derajatnya di surga itu rendah, tetapi karena ia memiliki keluarga atau kerabat yang solih, maka dengan karunia-Nya Allah mengangkat derajat orang tersebut ke derajatnya lebih tinggi, sebagaimana derajat keluarga atau kerabatnya yang solih, baik itu ayah, anak maupun saudaranya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, di mana Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang mukmin beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, dan kami kumpulkan mereka bersama, dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Quran surat At-Tur ayat 21. Terkait ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karunia, kemuliaan, anugerah, kelembutan dan kebaikannya kepada makhluknya, bahwa orang-orang mukmin dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan dikumpulkan dalam satu tingkat surga, meskipun amal keturunan mereka tidak sampai menyamai mereka. Hal ini dimaksudkan agar para orang tua merasa senang dengan dikumpulkannya mereka dan keturunannya di suatu tempat. Mereka dikumpulkan dalam sebaik-baik balasan. Orang yang amalnya kurang kedudukannya diangkat setara dengan orang-orang yang amalannya sempurna. Hal itu tidak mengurangi amalannya, dan tingkatan surganya karena kedudukan mereka disamakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami kumpulkan mereka dengan keturunan mereka dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat keturunan orang mukmin, sekalipun amal mereka di bawah amalnya, supaya hatinya tenteram dengan kehadiran mereka di sisinya. Kemudian beliau membaca ayat, dan orang-orang mukmin beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan kami kumpulkan mereka bersama, dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Quran surat At-Tur ayat 21. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surat At-Tur ayat 21 di atas menunjukkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak orang mukmin karena keberkahan amal ayah mereka. Maksudnya, jika ada seorang mukmin yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, sementara anak-anaknya tidak bisa melampaui amal ayah mereka, maka Allah akan mempertemukan mereka semua dalam satu tingkatan di surga. Dan ini sama sekali tidak mengurangi balasan pahala orang-orang mukmin tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menenteramkan hati orang mukmin tersebut karena ia bisa berkumpul bersama keluarganya lagi di surga. Ini merupakan karunia dan kedermawanan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di atas. Hal di atas juga berlaku sebaliknya, yaitu anak-anak orang mukmin bisa meninggikan derajat orang tuanya, terlebih jika mereka senantiasa mendoakan ampunan
rahmat untuk orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya seseorang itu benar-benar diangkat derajatnya di surga. Lalu dia bertanya, dari mana kedudukan ini? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3660 dan Kementerian Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal darinya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis Muslim nomor 1631. Hal ini dikarenakan seorang anak merupakan jeripayah orang tuanya, maka istighfar seorang anak bisa meninggikan derajat orang tuanya. Dan ini mengandung pelajaran bahwa hendaknya seorang anak banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua mereka. Dari sini kita pun tahu bahwa mendidik anak-anak menjadi pribadi yang soleh itu bermanfaat bagi di dunia dan di akhirat, karena mereka bisa meninggikan derajat kita selaku orang tua. Maka mendidik mereka, mendoakan mereka, serta memilihkan tempat pendidikan terbaik yang mendukung kesolehan mereka mutlak diberlakukan, karena mereka lah sejatinya yang menjadi investasi akhirat kita kelak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, menurut Imam Ar-Razi rahimahullah, surat At-Tur ayat 21 menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ayah itu sangat besar, tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Oleh karenanya Allah menenteramkan hati hamba-hambanya yang mukmin dengan tidak memisahkan mereka dengan anak-anak mereka, bahkan mengumpulkan mereka semua. Hal ini dikarenakan bahwa sudah menjadi tabiat manusia jika ia senang berdekatan dengan anak-anaknya dan suka berinteraksi dengan mereka. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, surat At-Tur ayat 21 di atas juga menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Hal ini ditunjukkan oleh ayat, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan, di mana ini mengandung makna bahwa seseorang itu tidak dihukum dengan sebab dosa orang lain, ia hanya dihukum dengan sebab dosanya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Makna dari ayat, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan adalah masing-masing orang terikat dengan amalnya. Ia tidak menanggung dosa orang lain, baik itu ayahnya atau anaknya. Jadi, amalan itu dianggap sebagai hutang yang terikat dengan dirinya. Ikatan atau gadaian ini tidak bisa lepas selama ia belum membayar hutangnya. Jika amalnya solih, sungguh ia telah membayar hutangnya, karena amal solih itu diterima oleh Allah dan naik menujunya. Tetapi jika amalnya tidak solih, maka hutangnya belum terbebas dan belum lunas, karena sesuatu yang tidak baik tidak akan bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat 21 dari surat At-Tur di atas, para ulama menjelaskan bahwa diangkatnya derajat anak-anak orang mukmin oleh Allah ke derajat ayah mereka di dalam kenikmatan surga adalah karena keimanan mereka. Maksudnya, anak keturunan orang mukmin tersebut beriman karena sebab iman-iman ayah mereka. Karena ayah-ayah mukmin tersebut mengajarkan keimanan kepada anak-anak mereka. Maka ini menunjukkan tentang urgensi iman dan menjaga iman hingga kita bersua Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab keutamaan seseorang ditinggikan derajatnya bersama leluhurnya ialah karena iman yang mereka miliki. Seandainya seorang mati dalam keadaan kafir, maka syafaat keluarganya, baik ayah, ibu, dan saudara-saudaranya berada di surga, itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Wa'iyadzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, surat At-Tur di atas mengandung pelajaran agar kita menjadi orang tua yang soleh, karena dia tidak hanya menjadi sebab Allah menjaga anak-anak kita,
tetapi juga bisa mengangkat derajat mereka dan mengumpulkan kita bersama anak keturunan kita. Di dalam sebuah kisah disebutkan bahwa suatu malam Said bin Musayyib berkata pada putranya, "Sungguh, aku akan menambah salat sunnah yang aku kerjakan demi kebaikanmu, dan aku berharap Allah akan menjagamu." Hal ini dikarenakan kesolehan orang tua bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Wujud manfaat di dunia adalah Allah akan menjaga keturunan orang soleh sebab kesolehan orang tuanya. Sebagaimana kisah harta dua anak yatim yang diselamatkan Allah. Yang kisahnya diberikan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Dan wujud manfaat di akhirat adalah Allah akan mengangkat derajat anaknya setara dengan orang tuanya. Sekalipun amal mereka tidak sama, tetapi karena karunia Allah mereka dikumpulkan dalam derajat yang sama di surga. Semoga Allah menjadikan diri kita, istri kita dan anak-anak keturunan kita dan kerabat-kerabat kita sebagai orang-orang soleh yang diberi taufik untuk menempuh jalan-jalan kebaikan yang banyak, sehingga kita bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga utuh di tempat yang lebih baik. Karena memori keluarga tidak hanya dikenang ketika di dunia, tapi juga dalam barzakh bahkan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya minhum wal ambat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judun wal yudana min syai'il ahqam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal ladzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus.